Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pejuang P3K. Sebelum menonton, jangan lupa subscribe, share, like, dan komen ya. Langsung saja kita simak videonya. Berikut ini kompetensi teknis bedah materi penyuluh pertanian. A. Penyuluh pertanian. Penyuluhan merupakan cara pendidikan nonformal bagi masyarakat, khususnya untuk para petani dan keluarganya di pedesaan dengan tujuan agar sasaran mampu, sanggup, dan berswadaya memperbaiki usaha taninya sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan peternak. Penyuluhan merupakan sistem belajar untuk menjadi mau, tahu, dan bisa menyelesaikan masalah yang dihadapi. Tujuan dari penyuluhan pertanian adalah menumbuhkan perubahan perilaku petani dan keluarganya sehingga akan tumbuh minat untuk mengembangkan kemauan guna melaksanakan kegiatan usaha taninya agar tercapai produktivitas usaha yang tinggi. Perubahan perilaku yang ada diharapkan petani lebih terbuka dalam menerima petunjuk dan bimbingan serta lebih aktif dan dinamis dalam melaksanakan usaha taninya. Penyuluhan juga dapat diartikan sebagai perubahan perilaku atau sikap, pengetahuan, dan keterampilan petani, sehingga fungsi penyuluhan dapat tercapai, yaitu sebagai penyebar inovasi, penghubung antara petani, penyuluh, dan lembaga penelitian, melaksanakan proses pendidikan khusus, yaitu pendidikan praktis dalam bidang pertanian dan mengubah perilaku lebih menguntungkan. Penyuluhan pertanian sebenarnya merupakan perubahan perilaku melalui pendidikan nonformal. Penyuluhan sebagai proses pendidikan memiliki ciri-ciri antara lain: 1. Penyuluhan adalah sistem pendidikan nonformal atau di luar sekolah yang terencana, dapat dilakukan di mana saja, tidak terikat waktu, disesuaikan dengan kebutuhan sasaran dan pendidikan, dapat berasal dari salah satu anggota peserta didik. 2. Penyuluhan merupakan pendidikan orang dewasa. Tujuan penyuluhan pertanian dibedakan menjadi dua, yaitu 1. Tujuan jangka pendek, yaitu menimbulkan dan merubah pengetahuan, kecakapan, sikap, dan bentuk tindakan petani, serta merubah sifat petani yang pasif dan statis menjadi aktif dan dinamis. 2. Tujuan jangka panjang, yaitu meningkatkan taraf hidup masyarakat tani atau agar kesejahteraan hidup petani lebih terjamin. Tujuan penyuluhan berdasarkan tingkatannya meliputi 1. Tujuan dasar atau tujuan akhir yang seharusnya terjadi dalam masyarakat, yaitu tercapainya kesejahteraan masyarakat. 2. Tujuan umum, seperti perubahan sikap, keterampilan, dan pengetahuan demi meningkatkan produksi dan pendapatan petani. 3. Tujuan pedoman, yaitu arah tujuan dari kegiatan penyuluhan itu sendiri. B. Tenaga penyuluh pertanian. Istilah penyuluh dapat diartikan sebagai seseorang yang atas nama pemerintah atau lembaga penyuluhan berkewajiban untuk memengaruhi proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh sasaran penyuluhan untuk mengadopsi inovasi materi penyuluhan yang disampaikan. Penyuluh atau agent of change merupakan seorang petugas lapangan dari suatu instansi atau lembaga yang sudah diberi pelatihan dengan kemampuan tertentu sesuai dengan kegiatan penyuluhan yang ia berikan. Penyuluh pertanian berperan sebagai pembimbing petani, organisator, motivator, dan dinamisator petani, pendamping teknis bagi petani, penghubung komunikasi antara petani dengan lembaga penelitian dan pemerintah, dan sebagai agen pembaruan bagi petani dalam membantu masyarakat petani dalam usaha mereka meningkatkan kesejahteraan melalui peningkatan dan mutu hasil produksi usaha tani. C. Fungsi penyuluhan pertanian. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2006 yang tertuang dalam Bab 2 Pasal 4, fungsi sistem penyuluhan pertanian meliputi 1. Memfasilitasi proses pembelajaran dari penyuluh kepada sasaran. 2. Mengupayakan kemudahan akses bagi penyuluh dan sasaran terhadap sumber informasi, teknologi, dan sumber daya yang ada agar sasaran dapat mengembangkan usahanya. 3. Meningkatkan kemampuan kepemimpinan, manajerial, organisasi, dan kewirausahaan bagi para penyuluh dan sasaran. Dan 4.
membantu menganalisis dan memecahkan masalah serta merespon peluang dan tantangan yang dihadapi pelaku penyuluhan. Secara garis besar, fungsi penyuluhan pertanian merupakan suatu kegiatan untuk menambah kesanggupan bagi para petani dalam usaha memperoleh hasil-hasil yang dapat memenuhi kebutuhan, menambah pengetahuan dan keterampilan, memperbaiki cara hidup, perubahan perilaku dan sikap yang lebih baik demi meningkatkan penghasilan dan taraf hidup mereka. Proses pendidikan non-formal atau penyuluhan memiliki beberapa fungsi, diantaranya 1. Sebagai sarana atau wadah penyebaran inovasi baru. 2. Media penghubung antara lembaga penelitian, pemerintah, dan penerima. 3. Menerjemahkan inovasi atau gagasan ide baru ke dalam bahasa yang mudah diserap dan dipahami. 4. Mengubah perilaku lama menjadi perilaku baru. Dan 5. Melaksanakan kegiatan pendidikan dan proses pembelajaran dengan cara-cara tertentu yang disesuaikan dengan kondisi keadaan pelaku penyuluhan. Fungsi utama penyuluhan pertanian selain sebagai sarana alih teknologi baru dari peneliti ke petani, juga sebagai suatu proses bagi petani dalam membantu mengambil suatu keputusan sendiri dengan menambah pilihan dan dengan cara menolong mengembangkan wawasan atau informasi mengenai konsekuensi dari masing-masing pilihan tersebut. Informasi tidak hanya didapat dari agen penyuluhan, namun juga dari berbagai sumber lain, termasuk pengalaman pribadi atau pengalaman mitra kerja petani tersebut. D. Peran penyuluhan. Penyuluhan berperan dalam peningkatan pengetahuan petani akan teknologi maupun informasi-informasi yang baru guna meningkatkan kesejahteraan petani beserta keluarganya. Peranan penyuluhan dalam memberikan pengetahuan kepada petani dapat berfungsi sebagai proses penyebarluasan informasi kepada petani, sebagai proses penerangan atau memberikan penjelasan, sebagai proses perubahan perilaku petani atau sikap, pengetahuan dan keterampilan, dan sebagai proses pendidikan. Keberhasilan pembangunan pertanian sangat ditentukan oleh partisipasi petani. Maka paradigma baru penyuluh pertanian ke depan mengutamakan peran serta aktif kelompok tani. Petani juga merupakan bagian perencanaan kerja sama penyuluh pertanian. Jadi, kegiatan akan lebih efektif dan efisien dilaksanakan di dalam suatu kelompok tani. 1. Fasilitator. Peran petugas penyuluh memfasilitasi petani mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi petani seperti keterbatasan tenaga kerja, modal, teknologi, sarana dan prasarana pendukung yang dimiliki petani. Penyuluh menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh petani. Penyuluh mengupayakan dan menghubungkan pelaku utama dengan pihak bank untuk mendapatkan modal usaha dengan cara kredit usaha tani, menggerakkan tabungan kelompok pelaku usaha, dan pengadaan alat dan mesin pertanian atau hand tractor, power thresher dengan cara revolving. Petugas penyuluh memfasilitasi proses diskusi dan pertemuan kelompok petani. Pertemuan kelompok 1 bulan sekali membahas tentang penggunaan pola tanam dan pengendalian hama penyakit. Petugas penyuluh memfasilitasi kelompok petani dalam memperoleh modal kelompok hanya sebagian saja. Oleh karena itu, penyuluh perlu untuk meningkatkan perannya sebagai fasilitator agar lebih optimal memfasilitasi anggota kelompok petani sehingga partisipasi anggota kelompok dapat bersifat menyeluruh. 2. Inovator. Peran penyuluhan sebagai inovator adalah menyebarluaskan informasi, ide, inovasi, dan teknologi baru kepada petani. Penyuluhan pertanian melakukan penyuluhan dan menyampaikan berbagai pesan yang dapat digunakan petani untuk meningkatkan usaha tani. Penyuluh memberikan informasi yang disampaikan mudah dimengerti petani. Penyuluh mampu memposisikan diri sebagai bagian dari kelompok ketika berbicara atau berdiskusi dengan kelompok. Informasi dan teknologi tersebut bisa disampaikan secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan media penyuluhan. Berbagai media penyuluhan dapat digunakan untuk mengemas informasi dan teknologi yang akan disampaikan kepada sasaran sebagai pengguna teknologi seperti media cetak, media audiovisual, media berupa objek fisik atau benda nyata.
Beragamnya media memiliki karakteristik yang berbeda pula. Karena itu, untuk setiap tujuan yang berbeda diperlukan media yang berbeda pula. Dalam kaitannya dengan penyelenggaraan penyuluhan, media tadi sangat penting sebagai saluran penyampaian pesan. 3. Motivator. Kemampuan penyuluh dalam memberikan semangat kepada anggota-anggota kelompok untuk meningkatkan kepercayaan diri dalam kegiatan usaha tani. Petugas penyuluh pertanian memotivasi anggota kelompok agar terlibat aktif dalam kegiatan kelompoknya. Petugas penyuluh pertanian memotivasi anggota kelompok dalam usaha mencapai hasil yang diinginkan oleh kelompoknya. Tampak bahwa keterlibatan penyuluh cukup besar dalam memberikan motivasi dalam pengembangan usaha tani. Penyuluh harus proporsional, bukan hanya sekedar bisa bicara dalam teori, tapi bisa melakukan secara realita di lapangan sehingga apa yang disampaikan akan mendapat kepercayaan masyarakat petani. Penyuluh selalu memotivasi kelompoknya melalui peningkatan dinamika kelompok, pengendalian hama penyakit, pemupukan, dan peningkatan saat panen yang ideal. Karena itu, salah satu tugas pokok penyuluh agar kelompok tani bisa berkembang dan dirasakan manfaatnya oleh petani, penyuluh selalu memotivasi anggota kelompoknya dalam mencapai hasil yang diinginkan kelompoknya. Penyuluh harus dapat memberikan solusi bagi petani binaannya, dan keterlibatan penyuluh sangat besar bagi penyuluh yang mempunyai kreativitas untuk melanjutkan pengembangan usaha taninya. 4. Dinamisator. Kemampuan penyuluh menjembatani kelompok petani dalam bimbingan teknis dengan kementerian maupun non-pemerintah. Petugas penyuluh pertanian membantu menjembatani penyelesaian konflik yang terjadi dalam kelompok petani atau dengan pihak luar. Proses mediasi sangat tergantung pada lakon yang dimainkan oleh pihak yang terlibat dalam penyelesaian perselisihan tersebut, di mana pihak yang terlibat langsung adalah mediator dan para pihak yang berselisih itu sendiri. Mediator sebagai negosiator harus memiliki keterampilan dalam mengelola konflik, melakukan pemecahan masalah secara kreatif melalui kekuatan komunikasi dan analisis. Penyuluh diberikan pelatihan singkat bagaimana mengontrol marah dan emosi dalam proses penyelesaian masalah yang dihadapi petani. Penyuluh membantu dalam mengumpulkan masalah-masalah dalam masyarakat untuk bahan penyusunan program penyuluhan pertanian kepada petani. 5. Edukator. Peran penyuluh sebagai edukasi merupakan kegiatan memfasilitasi proses belajar yang dilakukan oleh para penerima manfaat penyuluhan atau beneficiaries atau stakeholders pembangunan yang lainnya. Indikator dari peran penyuluh sebagai edukasi ada 3. Pertama, materi program penyuluhan relevan dengan kebutuhan petani. Kedua, keterampilan petani meningkat. Dan yang ketiga, pengetahuan petani meningkat. Kemampuan penyuluh dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petani dalam mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi. Penyuluh membimbing dan melatih petani keterampilan teknis melalui pembagian benih sebelum semai dengan menggunakan lautan air garam. Cara pengendalian hama penyakit. Penyuluh memiliki berbagai informasi pengetahuan teknis yang dibutuhkan petani yang mencakup teknologi. Penyuluh memberi masukan berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya, serta bertukar gagasan berdasarkan pengetahuan dan pengalaman petani. Setiap penyuluh sudah dibekali latihan dasar penyuluh, diantaranya berisi penyusunan program penyuluh yang wajib disusun setiap tahunnya, sehingga permasalahan petani merupakan bahan bagi penyuluh untuk dituangkan dalam programnya berdasarkan skala prioritas, perubahan perilaku, tingkat pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Penyuluh dibekali berbagi ilmu pertanian sesuai dengan kebutuhan wilayah binaan masing-masing. Penyuluh bahkan juga dibekali diversifikasi usaha tani. Penyuluh membimbing dan melatih petani keterampilan teknis karena penyuluh menguasai teknologinya melalui ceramah, diskusi, dan melaksanakan program penyuluh. Penyuluh harus membuatkan satuan operasional pelaksana atau SOP melalui tujuan, masalah, materi penyuluhan, dan metode penyuluhan. Penyuluh harus tahu menganalisa usaha taninya dan membimbing petani sesuai satuan operasional pelaksana atau SOP sesuai jadwal yang ditentukan. Penyuluh harus bisa menguasai semua teknis pertanian karena sudah dilatih lewat Bapeltan
atau Balai Pelatihan Pertanian secara periodik sehingga informasi teknis ketersediaan benih yang bersertifikat dan cara pengendalian hama penyakit yang dibutuhkan oleh petani dapat diimplementasikan dan penyuluh selalu memberikan masukan berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya. Selalu komunikasi dua arah sangat penting karena teknologi yang ada belum tentu sesuai dengan kondisi di lapangan, sehingga petani yang sukses adalah teknologi terapan lokal yang perlu diadopsi oleh penyuluh. Perencanaan program penyuluhan pertanian. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2006, Bab 1 Pasal 1, program penyuluhan pertanian adalah rencana tertulis yang disusun secara sistematis untuk memberikan arah dan pedoman dalam pencapaian tujuan. Menurut Mardikanto 1993, perencanaan program penyuluhan merupakan suatu kerangka kerja yang dijadikan acuan oleh para penyuluh dan semua pihak yang terlibat untuk mengambil keputusan tentang kegiatan-kegiatan yang ingin dilaksanakan demi tercapainya tujuan pembangunan yang diinginkan. Program penyuluhan merupakan hasil dari berbagai langkah yang harus dipahami dan dilaksanakan secara logis, dimulai dari penetapan tujuan, kebijakan, prosedur kerja, pengumpulan informasi, pemilihan panitia pelaksana, diskusi dan konsultasi rencana kerja, penyusunan rencana kerja, revisi akhir rencana kerja, persetujuan dan pengesahan dari pihak-pihak yang terkait, pelaksanaan program rencana kerja, evaluasi pelaksanaan rencana kerja. Proses penyuluhan. Proses penyuluhan merupakan proses perubahan perilaku baik pengetahuan, sikap, dan keterampilan agar mereka tahu, mau, dan mampu melakukan perubahan demi tercapainya peningkatan produksi, pendapatan, dan kesejahteraan keluarga. Dalam proses penyuluhan membutuhkan komunikasi yang bertujuan untuk menyampaikan pesan dan komunikator kepada komunikan. Proses penyuluhan merupakan suatu proses kegiatan belajar mengajar di bidang penyuluhan yang dirancang untuk membantu petani dalam mengubah seseorang dalam bertingkah laku dan mengembangkan diri mereka agar mampu mencapai tujuan yang diinginkan. Menurut Setiana 2005, proses penyuluhan juga merupakan suatu proses belajar mengajar yang tidak terlepas dengan kondisi interaktif antara penyuluh dengan sasaran penyuluhannya yang meliputi proses penyebarluasan informasi, proses penerangan, proses perubahan perilaku, proses pendidikan, dan proses rekayasa sosial atau transformasi sosial. Materi penyuluhan. Materi penyuluhan adalah segala bentuk pesan yang ingin disampaikan oleh seorang penyuluh kepada masyarakat sasarannya dalam upaya mewujudkan proses komunikasi pembangunan. Materi atau bahan penyuluhan adalah segala bentuk pesan, informasi, inovasi, teknologi baru yang diajarkan atau disampaikan kepada sasaran meliputi berbagai ilmu, teknik, dan berbagai metode pengajaran yang diharapkan akan mengubah perilaku, meningkatkan produktivitas, efektivitas usaha, dan meningkatkan pendapatan sasaran. Materi penyuluhan adalah segala sesuatu yang disampaikan dalam kegiatan penyuluhan, baik yang menyangkut ilmu atau teknologi baru yang sesuai dengan kebutuhan sasaran, dapat meningkatkan pendapatan, memperbaiki produksi, dan dapat memecahkan masalah yang sedang dihadapi oleh sasaran penyuluhan. Materi atau pesan yang disampaikan dalam proses penyuluhan harus bersifat informatif, inovatif, persuasif, dan entertainment agar mampu mendorong terjadinya perubahan-perubahan ke arah terjadinya pembaharuan dalam segala aspek kehidupan masyarakat sasaran dan mewujudkan perbaikan mutu hidup setiap individu warga masyarakat yang bersangkutan. Pengetahuan peternak dipengaruhi oleh pendidikan, sedangkan materi penyuluhan dapat memberikan pengetahuan kepada peternak apabila penyuluhan disesuaikan dengan karakteristik peternak. Metode penyuluhan. Metode penyuluhan merupakan cara melakukan kegiatan penyuluhan untuk mengubah perilaku sasaran dengan langkah yang sistematis untuk mendapatkan hasil yang efektif dan efisien. Metode penyuluhan merupakan suatu cara pengajaran yang bersifat khusus atau beroperasi pada kepentingan petani guna membangkitkan motivasi dan kemauan petani untuk meningkatkan kondisi sosialnya serta meningkatkan kepercayaan diri untuk mampu melakukan langkah-langkah perbaikan dalam usaha tani guna meningkatkan kesejahteraan seperti yang diharapkan. Metode penyuluhan sebaiknya diprogram menyesuaikan diri dengan kebutuhan sasaran, karakteristik sasaran, sumber daya yang tersedia, dan kondisi lingkungan, termasuk waktu dan tempat diselenggarakannya kegiatan penyuluhan tersebut.
Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semangat pejuang P3K!